Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anita Dewi Utami, STMAK, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Diana Siti Arianti dengan NPM 230330221013, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April. Pada kesempatan seminar proposal hari ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh arus kas operasi dan perputaran piutang terhadap tingkat likuiditas. Studi empiris pada perusahaan konstruksi bangunan yang terdaftar di BI periode 2022 sampai 2025. Selanjutnya, latar belakang. Mengapa saya memilih topik ini? Industri konstruksi merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, terutama karena peran besarnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Namun, di balik peran strategis ini, sektor konstruksi juga menyimpan risiko keuangan yang cukup besar, khususnya risiko likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, artinya seberapa siap perusahaan memenuhi tagihan-tagihan yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Jika likuiditas bermasalah, perusahaan bisa kesulitan membayar utang, gaji karyawan, bahkan operasional sehari-hari. Fenomena nyata yang mendorong penelitian ini adalah kasus PT Wijaya Karya Persero Tbk atau yang dikenal dengan Wika, salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022, kadar rasio Wika masih berada di angka 1,09, artinya masih di atas standar minimal 1. Namun pada tahun 2023, kadar rasionya anjlok ke 0,80 di bawah 1, yang berarti kewajiban jangka pendeknya melebihi aset lancar yang dimiliki. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan akhirnya memaksa Wika untuk menjalani skema restrukturisasi utang atau yang disebut Master Restructuring Agreement atau MRA. Apa yang menjadi akar masalahnya? Ada dua hal utama. Yang pertama, defisit arus kas operasi akibat terlambatnya pembayaran termin proyek dari pemerintah. Yang kedua, piutang yang menumpuk karena lama tidak tertagih sehingga tidak bisa segera dikonversi menjadi kas. Dua masalah inilah yang menjadi fokus penelitian saya, yaitu pengaruh arus kas operasi dan perputaran piutang terhadap tingkat likuiditas perusahaan konstruksi. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh arus kas operasi terhadap likuiditas. Yang kedua, bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap likuiditas. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara arus kas operasi dengan pengaruh perputaran piutang. Yang keempat, bagaimana pengaruh arus kas operasi dan perputaran piutang terhadap likuiditas. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun secara simultan terhadap tingkat likuiditas. Selanjutnya, landasan teoritis. Penelitian ini dibangun di atas 3 level teori. Pertama adalah Grand Theory, yaitu teori keagenan atau agency theory. Menurut Fahmi 2020 halaman 19, teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan, prinsipal, dan manajemen agen. Dalam konteks ini, manajemen bertanggung jawab mengelola arus kas dan piutang secara efisien demi kepentingan pemilik dan keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, middle theory, manajemen modal kerja. Menurut Kasmir 2020 halaman 250, teori ini berhubungan langsung dengan bagaimana perusahaan mengelola aset dan kewajiban jangka pendek, termasuk piutang dan kas operasional. Yang ketiga adalah apply teori atau teori terapan, yaitu tingkat likuiditas menurut Kasmir 2020 halaman 130 yang diukur menggunakan current ratio membandingkan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, jurnal terdahulu. Untuk memperkuat landasan penelitian ini, saya mengacu pada 2 penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama oleh Kevin Sunardi, DKK, 2021, menemukan bahwa arus kas operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap current ratio. Artinya, semakin besar arus kas dari operasional, semakin tinggi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Namun menariknya perputaran piutang justru berpengaruh negatif signifikan dalam penelitian tersebut. Penelitian kedua oleh Reza Lestari dan Vetael 2022 menemukan bahwa secara parsial variabel yang diteliti tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan, namun secara simultan atau bersama-sama kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Perbedaan hasil antar penelitian inilah yang menjadi celah penelitian atau research gap yang ingin saya isi dengan menggunakan data terbaru dan sampel yang lebih luas. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, saya membangun kerangka berpikir sebagai berikut. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini ada dua. X1 adalah arus kas operasi yang dihitung dengan rumus kas masuk operasi dikurangi kas keluar operasi. Dan X2 adalah perputaran piutang yang dihitung dari pendapatan usaha dibagi rata-rata piutang. Variabel dependen atau variabel terikatnya adalah Y, yaitu tingkat likuiditas yang diukur menggunakan current ratio dikurang aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Dari kerangka berpikir ini, saya mengajukan 3 hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh arus kas operasi terhadap tingkat likuiditas. Yang kedua, terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap tingkat likuiditas. Yang ketiga, terdapat pengaruh arus kas operasi dan perputaran piutang secara simultan terhadap tingkat likuiditas. Selanjutnya, metodologi kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang mengandalkan data berupa angka-angka yang kemudian diolah secara statistik. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah 29 perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI periode 2022 sampai 2025 dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan. Diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan dengan total 56 observasi tahunan. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui situs IDX. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, R kuadrat, serta uji hipotesis dengan menggunakan uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel secara simultan atau bersama-sama. Demikian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata baik secara akademis maupun praktis, khususnya bagi perusahaan-perusahaan konstruksi dalam mengelola likuiditas mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.